Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Palma mengenal sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di Minggu Palma ini bacaan-bacaan yang akan kita renungkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai dengan 7 dan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dan Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23, dilanjutkan dengan ayat 56 dengan tema Salib Kristus sumber pembebasan dan pengampunan sejati. Pada hari ini kita merayakan Minggu Palma yang menandai dimulainya Pekan Suci dan mengingat perjalanan Yesus menuju salib untuk keselamatan umat manusia. Perayaan ini mengajak kita untuk merenungkan penderitaan Kristus serta mengaitkan momen ini dengan makna pembebasan sejati yang kita terima melalui karya keselamatannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan penuh penderitaan. Meskipun dicemooh dan dipukul, tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Yesaya meramalkan penderitaan yang akan dialami oleh Mesias yang akan datang sebagai hamba Tuhan yang menderita. Penderitaan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju pembebasan dan penyelamatan umat manusia. Kita diingatkan bahwa kebebasan sejati datang melalui pengampunan dan pembebasan dari dosa-dosa kita. Seperti hamba Tuhan dalam Yesaya, Yesus meskipun menderita dan begitu berat, tetap setia kepada misinya, yakni untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan. Bacaan kedua dari surat kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan kita tentang kerendahan hati Kristus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus meskipun adalah Tuhan, memilih untuk merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjalani penderitaan yang sangat berat demi keselamatan kita. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada Paskah nanti adalah hasil dari kerendahan hati dan ketaatannya. Kita diundang untuk meneladani sikap rendah hati dan ketaatan Yesus dengan membuka hati kita untuk pengampunan dan mengampuni sesama kita. Dalam bacaan Injil juga kita mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam sebelum Yesus disalibkan. Perjamuan terakhir, penangkapannya, pengadilan, penderitaan, dan akhirnya penyalibannya. Dalam Injil Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang dikorbankan untuk pengampunan dosa umat manusia. Peristiwa ini menjadi dasar Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, dan kita diajak untuk mengingat pengorbanan Kristus yang membebaskan kita. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah penderitaannya Yesus tetap setia kepada misinya, mengarahkan kita pada pembebasan sejati. Melalui salib, Yesus membuka jalan bagi kita untuk mengalami pengampunan dan pembebasan dari dosa. Salib yang semula menjadi lambang penderitaan dan kehinaan, diubah menjadi lambang kasih dan keselamatan. Inilah inti dari pembebasan yang kita terima, dan melalui peristiwa-peristiwa dalam Minggu Palma, kita diajak untuk menatap salib Kristus sebagai simbol harapan dan pembebasan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang tersalib mengajak kita untuk mengalami pembebasan yang lebih dalam, pembebasan dari kebencian, kedengkian, dan egoisme, serta untuk hidup dalam kasih yang lebih besar terhadap sesama. Kita dipanggil untuk melepaskan segala beban dan dosa yang mengikat kita dan mengalami pengampunan yang membawa kebebasan sejati. Seperti Yesus yang merendahkan dirinya, kita juga diajak untuk merendahkan diri, mengampuni dan hidup dalam kedamaian. Semoga amin.